Cek, cek, satu, cek. Ada hari-hari di mana tubuh kita hadir, namun jiwa kita seperti tertinggal di kasur. Kita sering menyebutnya lelah, tapi ternyata tidur tak kunjung menyembuhkannya. Dalam psikologi, kita mengenalnya sebagai burnout. Sebuah kondisi di mana altar batin kita kehilangan apinya dan hanya menyisakan reruntuhan jelaga yang dingin dan sunyi. Secara spiritual, ini adalah momen ketika jiwa berteriak meminta jeda. Namun, ego kita terus mencambuknya untuk melangkah. Kita hidup di zaman yang mengagungkan kerja keras, tapi lupa caranya menjadi manusia. Kita diajari untuk berlari mengejar mimpi, tanpa pernah diajari bagaimana cara berhenti tanpa harus menabrak tembok bernama depresi. Lucunya, kita sering mengira bahwa hidup ini murni tentang seberapa keras kita berusaha. Padahal kita semua hanyalah partikel kecil di dalam sebuah sistem raksasa yang terstruktur. Kita bekerja dari subuh sampai subuh, memeras keringat hingga kering. Lalu tiba-tiba di tingkat makro, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang mendadak mengubah aturan main. Pajak dinaikkan, regulasi bergeser, dan dalam semalam, rencana masa depan yang sudah kita susun rapi langsung berantakan. Itu juga terjadi di lingkaran yang lebih kecil, di dalam perusahaan. Kita sering mendedikasikan waktu, loyalitas kita, bahkan tidak jarang kita mengorbankan waktu bersama keluarga. Namun hanya karena satu rapat jajaran direksi yang egois, kebijakan perusahaan tiba-tiba berubah. Manajemen dipangkas, posisi digeser, atau lingkaran kerja di sekitar kita mendadak berkhianat demi menyelamatkan diri masing-masing. Impact-nya, semua hantaman itu mendarat telak di pundak kita yang sudah lelah. Kita terjebak mengejar sukses yang standarnya ditentukan oleh orang lain. Kita sebenarnya sedang dikhianati oleh ekspektasi. Tidak jarang juga kita dikhianati oleh orang-orang yang kita anggap rekan seperjuangan. Nyatanya, kita menghadapi tembok raksasa bernama sistem dan kebijakan. Kita hanya punya satu pilihan: terus melawan hingga hancur, atau belajar untuk pasrah. Pasrah di sini bukan berarti kita diam, lalu membiarkan diri kita digilas sampai habis. Bukan. Pasrah adalah sebuah taktik gerilya untuk menyelamatkan sisa-sisa kewarasan. Lalu bagaimana kita bertahan ketika kaki ingin berhenti namun kenyataan hidup masih terus mencekik? Ketika batin berteriak butuh ketenangan, namun hidup menuntut kita terus berjalan. Jawabannya adalah dengan melakukan perlawanan diam-diam. Mulai hari ini, kembalikan pekerjaan pada tempatnya, di meja kerja, bukan di dalam kepala. Jika sistem hanya menghargaimu sebatas angka, maka cukup berikan tenagamu sebatas profesionalitas. Jangan serahkan jiwa kita. Selesaikan kewajibanmu, lalu kunci pintu pikiranmu rapat-rapat saat jam kerja sudah usai. Lalu,
curilah 10 menit pertamamu di setiap hari. Sebelum itu dijarah oleh bisingnya dunia. Duduklah di tepi ranjang atau di atas sajadah. Di dalam sunyi yang paling jujur, mengaku kalahlah di hadapan Tuhan. Karena berdoa dalam kerapuhan adalah bentuk penyembuhan yang paling mewah, yang tidak butuh modal sepeser pun. Dan akhirnya, ketika ruangmu di tempat kerja dihancurkan oleh kebijakan dan ketidakadilan, maka bangunlah kerajaan kecilmu sendiri di luar sana. Rawatlah sebuah hobi, tulislah sebuah cerita, atau ciptakan sebuah karya yang itu murni milikmu, yang tidak bisa dipecat, tidak bisa direnggut, dan tidak bisa diubah kebijakannya oleh siapapun. Sebab pada akhirnya, semesta bisa menggunakan burnout untuk melucuti semua kesombongan kita. Di titik nadir ini kita dipaksa menanggalkan keangkuhan, berhenti mendikte takdir, dan memeluk ketidakberdayaan kita sebagai hamba. Keindahan tertinggi dari jiwa yang lelah adalah ketika ia mampu berkata, "Tuhan, aku menyerah." Hai, saya Andrian. Selamat datang di Jeda Teduh. Mari kita tetap menyerah, jangan semangat. Maksudnya, marilah kita tetap sambat pantang rehat. Intinya YTTA.